Assalamualaikum, halo semua. Hai teman-teman, aku Anggun Adelia dari perwakilan kelompok IPS 9B SMP 174 Jakarta. Teman-teman, kita kan tinggal di DKI Jakarta nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih tentang sejarahnya, pakaian adat, makanan khas DKI Jakarta, tari-tarian, dan juga rumah adatnya? Yuk kita simak video berikut supaya menambah pengetahuan kita tentang sejarah DKI Jakarta. Saya Gabriela Kalisata Silvan dari kelas 19 akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya nama DKI Jakarta. Saya Syahnaz Aprilia dari kelas 9B absen 33 yang akan menjelaskan tentang makanan dan rumah adat khas DKI Jakarta. Saya Nadia Budi Pratama dari kelas 9B absen 27 akan menjelaskan pakaian adat khas DKI Jakarta. Saya Anggun Adelia dari kelas 9B absen 7 akan menjelaskan tentang salah satu tarian khas DKI Jakarta. Pada abad ke-14, ibu kota Indonesia disebut Sunda Kelapa. Pada waktu itu, Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan kerajaan Pajajaran. Pada tanggal 22 Juni tahun 1527, nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta oleh Fatahillah yang artinya kota kemenangan. Pada tanggal inilah diperingati sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Pada tanggal 4 Maret tahun 1621, Belanda mengganti Jayakarta menjadi State Batavia. Pada tahun 1905, Belanda mengganti State Batavia menjadi Gemeente Batavia. Pada tanggal 8 Januari tahun 1935, Belanda mengganti Gemeente Batavia menjadi State Gemeente Batavia. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1942, Jepang mengganti State Gemeente Batavia menjadi Jakarta Toko Betsushi. Pada bulan September tahun 1945, Pemerintah Nasional Kota Jakarta mengganti Jakarta Toko Betsushi menjadi DKI Jakarta. Nah, penjelasan tadi merupakan sejarah singkat dari terbentuknya nama DKI Jakarta. Untuk pakaian adat laki-laki dari DKI Jakarta atau bisa disebut sebagai busana abang. Yang pertama adalah aksesoris yang digunakan di atas kepala yang disebut sebagai liskop. Yang kedua adalah aksesoris yang digantungkan di saluk baju, yaitu kuku macan. Nah, kalau yang didirikan di pinggang, yaitu lokcam. Dan juga ditambahkan aksesoris pisau raut. Tak lupa juga menggunakan pantofel hitam. Untuk pakaian adat perempuan dari DKI Jakarta atau biasa disebut sebagai busana none. Yang pertama adalah selendang none dan biasanya menggunakan warna-warna yang terang seperti warna pink. Ada juga tambahan anting air cekete dan kalung tebal. Dan untuk bajunya yaitu kebaya none dengan tambahan peniti ranta dan gelang listing. Dan untuk roknya yaitu kain tempal motif ujung tombak, dengan tambahan aksesoris terakhir pending emas. Tari Nandak Ganjen. Tari Nandak Ganjen adalah tarian kreasi baru dengan referensi budaya Betawi. Tari ini diciptakan oleh Atin Kisam, salah satu putra Bapak Kisam Jiun, pimpinan kelompok topeng Betawi Ratna Timur di Jakarta Timur. Tari ini adalah bentuk ungkapan sukacita dan kebebasan oleh kaum muda, dan tarian ini dibawakan oleh remaja putri Betawi yang beranjak dewasa. Busana yang dikenakan mirip busana topeng Betawi, terdiri dari kebaya, toka-toka, kain apreng, andong, ikat pinggang atau pending, dan juga selendang.
Makanan ringan adalah makanan yang bukan berupa nasi. Makanan ringan disebut juga sebagai kudapan. Jadi, masyarakat Betawi itu mengatakan makanan ringan bukan snack. Tapi, yuk kita lihat ada apa saja. Nah, ini dia nih contoh dari makanan ringan khas Betawi. Ada kerak telur, kue cucur, kue ape, tape uli, kue kembang goyang, dodol Betawi, kue rangi, dan kue akar kelapa. Kerak telur. Kerak telur terbuat dari beras ketan, telur, parutan kelapa, dan bawang merah goreng. Biasanya terdapat di Kota Tua atau Setu Babakan, Jakarta Selatan. Yang kedua ada kue cucur. Kue cucur terbuat dari tepung beras dan gula aren. Kue cucur dimasak dengan cara digoreng. Nah, dari sekian banyak makanan ringan khas Betawi yang sudah disuguhkan, kue khas Betawi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kue basah dan kue kering. Kue basah yaitu kue yang tetap agak basah saat dipegang, biasanya tidak terlalu awet atau mudah basi. Kue kering yaitu kue yang saat dipegang lebih awet dan tidak mudah basi. Ciri khas rumah adat kebaya, atapnya yang berbentuk pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping, nampak lipatannya seperti kebaya. Pada teras rumah, biasanya tersedia meja dan kursi untuk menerima tamu atau menyantai di sore hari bersama keluarga. Salah satu keunikan rumah kebaya yaitu dicat dengan warna yang cerah seperti kuning dan hijau.